Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kita jumpa lagi di Ferry Channel ya. Di video kali ini kita mau buat tutorial cara merakit pengapian totalos untuk motor balap ya. Jadi yang dimaksud dengan pengapian totalos, adalah motor tidak menggunakan sepul, saudara. Motor tidak menggunakan sepul dan juga tidak menggunakan isian manit. Kemudian manit juga bisa kita perkecil ya. Jadi sehingga putaran manit atau putaran mesin itu menjadi lebih enteng dan otomatis tenaga akan menjadi tersalur lebih sempurna ya. Di regulasi tertentu di motor balap ada juga yang menggunakan pengapian atau menggunakan sepul yang lebih kecil, saudara. Namun di regulasi tertentu ya, ada juga yang menggunakan manit yang lebih kecil. Hanya fungsinya sebagai sentuhan di pulser saja ya. Ada juga yang menggunakan manit yang utuh. Ada juga yang menggunakan bubut di bagian belakang. Jadi kita lanjut, saudara, untuk pengapian totalos ya. Jadi untuk bahan-bahan apa saja yang harus kita siapkan untuk merakit pengapian totalos? Yang pertama itu adalah CDI ya. CDI ini dari CDI Jupiter. Maka panjang pickup harus kita sesuaikan dengan CDI Jupiter, yaitu 57 mili. Yang kedua, aki, saudara. Jadi suplai utama dari CDI itu menggunakan 12 volt aki ya. Jadi tidak menggunakan kiprot, tidak menggunakan sepul, hanya saja menggunakan aki. Jadi kualitas aki yang dibutuhkan harus bagus, benar-benar sip, supaya suplai untuk CDI itu tidak berkurang ya. Jadi untuk video kali ini, saudara, kita hanya membuatkan di skema saja, karena posisi mesin itu lagi kita bongkar lah ya, lagi kita persiapkan di bagian mesin ya. Ada yang harus kita ganti supaya durasi tidak terlalu panjang ya. Namun nanti di part kedua baru kita hidupkan. Oke. Namun sebelumnya bagi rekan-rekan yang menonton video ini ya, silakan untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Di sini kita gambarkan dulu untuk manit ya, untuk manit atau untuk rotor. Kita ambil contoh dari sini supaya tidak terlalu besar. Oke ya. Ini manit contoh. Lalu di sini pick up pulser, saudara. Jadi apabila Anda menggunakan CDI Karisma bisa, namun disesuaikan untuk tonjolan pick up pulser ya. Di sini pulser. Di pulser itu ada dua kabel. Kita tarik kabel ke sini. Ini kabel merah di negatif. Kabel putih di positif. Untuk pulser pulser Yamaha ya. Untuk pulser Yamaha. Jadi pulser Yamaha ini yang merah malah justru negatif, yang putih adalah positif. Lalu yang kedua yang kita siapkan adalah aki, saudara ya. Di sini kita membutuhkan aki. Kita gambarkan aki seperti ini.
Di sini misalkan kita buat contoh kartu positif ya. Di sini negatif. Lalu untuk pin koneksi sendiri kita buatkan di sini, kita gambarkan di sini, lalu kita buat keterangan ya. Di sini kita menggunakan CDI Jupiter, saudara. Pin koneksi. Ini di knocknya ya, supaya kita nggak salah. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu membacanya ya, membacanya dari depan sini, saudara. Kita membacanya dari depan sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk yang satu ini coil. Yang kedua ini massa ini massa CDI, saudara. Di CDI Yamaha itu kebanyakan massanya ada dua. Yang pertama massa CDI. Yang ketiga ini 12 volt. Yang keempat ya. Yang keempat ini massa. Massa ini massa pulsar. Massa pulsar. Yang kelima pulsar positif. Jadi yang kemudian yang keenam ini kosong, saudara. Ini kosong ya. Lalu bagaimana untuk kontak ya? Jadi untuk kontak, saudara ya. Untuk kontak kita hanya menggunakan seperti ini, yang hanya bisa dicoplok atau diputus sambungkan. Kita tulis dulu di sini untuk total loss motor balap. Kita gambar di sini CDI. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di pulsar ini ada dua kabel ya. Dua kabel. Ini yang positif nih kita taruh dulu di ground. Di massa ya, massa body. Ini dari pulsar ada dua kabel ya untuk sentuhan di sensor di CDI. Jadi kabel positif ini kita pasang di kabel soket nomor 5, saudara, sesuai di pin koneksi yang ini ya. Sesuai di pin koneksi yang ini. Jadi yang ini di pulsar kita tarik seperti ini ya. Oke. Nah, sedangkan ini di massa. Ini massa pulsar. Sini kita taruh di sini di nomor 4. Kemudian ya, lanjut untuk 12 volt. Jadi 12 volt ini nomor 3. Nomor 3 kita lihat di sini nomor 3. 12 volt. Ini kita taruh di kontak. Siap seperti ini. Yang dari aki 12 volt dari aki kita masukkan di kontak. Ya. Jadi untuk proses kontaknya bisa diputus sambungkan. Kemudian yang kedua sesuai di pin koneksi itu adalah di massa, saudara. Kita sambungkan ke massa body, ya. Ini juga ke massa body.
Yang selanjutnya nomor satu ini di koil, saudara. Koil belum kita gambar. Kita gambar sebentar ya. Kita ambil contoh di sini gambar koil. Ini di lubang baut ya. Lalu ini di kabel. Bisa menggunakan koil 2 kabel, 2 pin. Biasanya itu koil Honda ya. Yang satu di masa, kemudian yang satu ini kita sambungkan ke nomor 1. Oke. Jadi untuk proses kontak itu hanya menggunakan colok cabur saja. Jadi saudara ya, beginilah rangkaian untuk pengapian total loss. Jadi yang di sini yang kita butuhkan hanya di pick up pulser. Di pulser yang kita butuhkan karena di pulser ini akan menghasilkan sentuhan di knock pulser, lalu akan mengirimkan sinyal ke CDI, dan CDI akan memercikkan api ke koil setelah mendapatkan arus dari 12 volt ya. Jadi aki yang kita butuhkan adalah aki yang normal, saudara. Aki yang bagus dengan voltase aki yang masih full 12 volt ya, tidak berkurang. Jadi untuk konsumsi CDI itu menjadi normal. Kemudian lebih tepatnya ya, penggunaan total loss ini kebanyakan di sistem pengapian DC, saudara. Jadi pengapian DC yang bisa menggunakan total loss ya. Untuk AC pun juga bisa. Jadi di bagian sepul lampu harus kita potong. Namun untuk AC kita tidak bisa membuang bagian magnet, saudara. Karena sepul tidak akan menghasilkan arus listrik apabila magnet ini dibuang. Untuk sepul AC ya. Jadi sekian saudara untuk part pertama. Untuk part pertama ini kita buatkan untuk skemanya dahulu. Part pertama. Nanti part kedua baru kita hidupkan. Karena posisi mesin sekarang lagi kita bongkar ya. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang menonton video ini, silakan di subscribe. Apabila suka silakan di like, di share untuk teman-teman yang lainnya. Karena tujuan kita membuat video ini untuk berbagi ya, untuk berbagi ilmu dan berbagi wawasan ya. Sekian video kali ini saudara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.